Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Tribun yang berbahagia, pada hari ini kita akan bahas apa itu Idul Fitri dan bagaimana beridul fitri. Sebab kita sekarang ini mendapatkan ada kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit menyalahkan orang, sedikit-sedikit menyalahkan orang, ya. Maka pada hari ini kita akan bahas tuntas apa itu Idul Fitri. Berhari raya Idul Fitri itu termasuk ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah ghairu mahdoh? Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang tertibnya tidak wajib ikut Nabi Muhammad SAW. Seperti berdoa. Boleh nggak berdoa pakai bahasa Sekayu? Oh Tuhanku, jadilah kusen Tuhan yang banyaknya, aku nak beli mobil. Boleh nggak? Ya boleh. Tidak wajib berdoa cara Nabi. Atau lagi bermobil berdoa, boleh. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Coba kita lihat masyhur-masyhur yang sekarang ini belajar. Cara ini bukan cara Nabi. Cara Nabi itu kalau belajar bukan baca buku, dengar orang taklim langsung. Ini termasuk ibadah ghairu mahdoh. Tidak harus cara Nabi. Talabul ilmi itu ibadah. Berzikir, zikir boleh dikarang sendiri. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Dan lain sebagainya. Nah, termasuk beridul fitri. Beridul fitri ini adalah ibadah yang tidak wajib ikut Nabi Muhammad SAW dari segi caranya. Apa ada sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ketika datang Idul Fitri atau sebelum Idul Fitri mudik ke dusun? Tidak ada. Apa ada sahabat-sahabat Nabi ketika Lebaran, ya, saling kunjung mengunjungi, minta maaf, saling memaafkan? Tidak ada. Di Indonesia, alhamdulillah, karena ini ibadah ghairu mahdoh, ulama-ulama kita buat strategi Lebaran adalah ajang silaturahmi. Maka kita lihat, ya, ini kan kalau kita lihat masyhur-masyhur ini kan banyak dari dusun. Pasti Lebaran mudik ke dusun dulu ini, budak-budak ini, ya, bertemu dengan keluarga dan kakak mereka, saudara mereka yang rumahnya di Jakarta itu kumpul dalam suatu rumah. Dimanfaatkan untuk ajang silaturahmi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri ilham kepada ulama-ulama kita untuk menjadikan beridul fitri adalah ajang silaturahmi. Sehingga kita dapat berkumpul setiap tahunnya minimal. Bayangkan kalau seandainya ulama kita dulu tidak menjadikan Idul Fitri adalah ajang silaturahmi. Saya yakin mungkin kakak kita, ya, paman kita ataupun siapapun pulang ke rumah, pulang ke desanya, pulang ke kampungnya, mungkin 5 tahun sekali, mungkin 10 tahun sekali. Tetapi karena ada kebijaksanaan seperti itu, akhirnya kita merasa kayaknya agak wajib nih pulang ke kampung untuk berkumpul bersama sama keluarga. Jadi apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin di hari raya Idul Fitri, apakah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum? Boleh. Mengucapkan selamat, mohon maaf lahir batin, boleh. Ya. Yang penting pada hari itu umat Islam harus senang. Ya, harus bersenang. Makanya orang miskin pun, ya, tidak diizinkan untuk minta-minta pada hari itu. Makanya umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan orang miskin yang mempunyai kelebihan makanan esok harinya pun wajib mengeluarkan zakat fitrah, supaya jangan ada orang miskin yang kelaparan pada hari raya Idul Fitri. Asal jangan lebay saja dalam hal beridul fitri tersebut, ya. Jadi kita boleh. Jadi tidak ada kata-kata bid'ah dalam pelaksanaan ibadah Idul Fitri, karena ini adalah termasuk ibadah ghairu mahdoh. Tapi jangan lupa, ya, kita habis training 1 bulan untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka ketika kita bersenang-senang, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki, ya, dan menjaga hubungan antara lawan jenis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan beridul fitri itu kita menjadi insan yang bertakwa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.